Selamat datang di Sahabat Pendaki, tempat di mana cerita hati bertemu dengan sunyi malam. Tempat di mana rasa kehilangan bisa bercerita tanpa takut dihakimi. Kita semua pernah terluka, pernah merasakan ditinggalkan, pernah berharap seseorang tinggal tapi justru memilih pergi. Dan malam ini aku tidak datang untuk menyembuhkanmu. Aku hanya ingin menemanimu duduk bersamamu di samping tenda yang tenang sambil mendengarkan suara kabut yang turun perlahan. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan jawaban, melainkan seseorang yang cukup diam dan mau bertemu di samping kita. Pernahkah kamu mencintai seseorang yang bahkan tak tahu seberapa dalam kamu menyayanginya? Pernahkah kamu mencoba menjadi versi terbaik dari dirimu hanya agar dia tidak pergi? Tetapi tetap saja dia pergi bukan karena kamu kurang baik, tapi karena dia tidak pernah benar-benar ingin tinggal dan tetap bersamamu. Ada malam-malam yang begitu sunyi hingga aku bisa mendengarkan detak jantungku sendiri. Dan di antara detak itu ada namamu yang masih tertinggal. Aku pernah berharap kamu kembali, pernah berandai-andai bahwa semua ini cuma jeda. Tapi semakin aku berharap, semakin aku tenggelam dalam kenangan yang tak pernah bisa aku ulang. Aku mencoba menyembuhkan diri, mendaki gunung-gunung yang belum pernah kupijaki, membaca buku-buku yang tidak kau suka, menghapus foto-foto, menyapu jejak, tapi tidak ada yang benar-benar bisa menghilangkanmu. Karena nyatanya yang paling sulit bukan melupakan seseorang, tapi menerima bahwa dia tidak ada lagi untuk kamu ajak bicara. Kita tidak pernah benar-benar putus karena tak pernah lupa benar-benar selesai. Hanya saja kamu memilih diam dan aku terpaksa memahami tanpa pernah dijelaskan. Pernah satu malam aku naik ke puncak gunung sendiri. Langit tak bersahabat, angin begitu dingin, tapi aku terus berjalan. Entah apa yang ku kejar, mungkin rasa lega, mungkin sekedar lari dari kota yang terlalu penuh dengan bayangmu. Di tengah perjalanan, aku duduk di pohon yang sudah tua, menatap ke langit dan bertanya pada Tuhan, mengapa yang tulus justru dibiarkan patah? Tak ada jawaban. Tapi ada satu hal yang aku pelajari dari pendakian itu, bahwa terkadang kita harus sampai pada titik terendah agar bisa melihat cahaya yang kecil sekalipun. Dan ada satu malam aku menuliskan semua tentangmu di buku catatan kecilku. Hal-hal yang kamu sukai, kalimat-kalimat yang dulu pernah membuatku tersenyum, dan juga luka-luka yang diam-diam kau tinggalkan. Aku tidak menulis untuk dibacakan orang. Aku menulis agar bisa mengenali perasaanku sendiri, agar aku tahu bahwa aku sedang belajar melepaskan tanpa membenci. Aku tidak ingin kamu kembali. Aku hanya ingin, aku tidak lagi berharap kamu akan kembali. Itu saja. Hari-hari berlalu dan aku mulai terbiasa. Bukan karena lukanya yang hilang, tapi karena aku mulai mampu menertawakan rasa sakit itu. Aku mulai biasa tertawa lagi dengan teman-temanku. Mulai biasa berbicara tanpa menyebut namamu di akhir kalimat. Mulai biasa melihat sunrise tanpa membayangkan kamu di sampingku. Dan ternyata itu cukup untuk membuatku tetap berjalan, cukup untuk menunjukkan bahwa aku masih hidup meski tanpamu. Kamu tidak tahu, pendakian mengajariku suatu hal penting. Kita tidak akan pernah tahu seberapa kuat diri kita sampai kita benar-benar tidak punya pilihan lain selain terus melangkah. Ada saat-saat aku ingin menyerah pada rasa, pada kenangan, pada bayangan. Tapi saat itu juga aku sadar kalau aku menyerah, maka semuanya yang pernah aku perjuangkan
bakalan sia-sia. Jadi aku terus berjalan dengan napas tersenggal, dengan hati yang berat, dengan mata yang kadang berkaca-kaca. Tapi aku berjalan, itu yang penting. Luka ini mungkin tak hilang dalam semalam, tapi pelan-pelan aku berjalan menyayangi diriku sendiri. Dan dari situ aku tahu bahwa aku masih punya alasan untuk bertahan. Waktu itu aku berhenti di sebuah shelter kecil. Kabut masih menggantung tipis. Langit belum memutuskan untuk hujan, tapi udara terlalu dingin untuk diabaikan. Aku duduk menyandarkan punggung ke dinding kayu dan mengeluarkan termos kecil berisi kopi hitam yang sudah agak dingin. Lalu dia datang. Seorang perempuan dengan jaket biru tua dan ransel yang kelihatannya berat. Wajahnya biasa saja, tapi matanya penuh cerita. Seperti seseorang yang sudah melewati banyak hal, tapi memilih tetap tersenyum pada dunia. Dia menyapaku, dan kami berbicara tentang gunung, tentang pendakian, tentang kopi yang rasanya beda kalau diminum di atas ketinggian. Dan tanpa aku duga, kami mulai membicarakan hal-hal yang lebih dalam. Pernah ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya, ternyata sambil tersenyum, aku mulai tertawa kecil, lalu mengangguk. Dia juga. Kami berdua sama-sama patah, tapi tidak saling mengasihani. Dan mungkin itu yang membuat pertemuan itu terasa ringan. Kami tidak saling menyembuhkan, kami hanya saling mendengarkan. Hari mulai sore, langit berubah warna dari abu kejinggaan, dan kami masih duduk bersama. Di sana tidak ada pembicaraan yang banyak, tapi cukup. Dia bilang sesuatu yang sampai sekarang masih aku ingat. Kita ini kadang terlalu keras pada diri sendiri. Kita ingin cepat-cepat sembuh, cepat-cepat lupa, cepat-cepat bahagia lagi. Padahal luka itu belum waktunya untuk sembuh. Sama seperti mendaki, gak bisa dipaksa, harus sabar, harus pelan-pelan. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk, tapi dalam hati kata-kata masuk seperti hujan di tanah yang kering. Terima kasih untuk seseorang yang tak sengaja aku temui di saat tersunyi. Kamu tidak menyelamatkanku, tapi kamu membuatku berhenti menyalahkan diriku sendiri. Kami berpisah keesokan paginya, tanpa janji, tanpa pertukaran nomor, tanpa harapan untuk bertemu lagi. Dan anehnya, aku suka cara itu, karena tidak semua orang yang datang harus bertahan. Beberapa cukup singgah, memberi terang lalu pergi lagi. Tapi percayalah, jejaknya tetap tinggal di hati, lama sekali. Pendakian itu terasa berbeda, bukan karena medannya, bukan karena cuacanya, tapi karena aku mulai melihat ke dalam, bukan lagi sibuk mengingatkan siapa yang pergi, tapi mulai mengenal siapa yang masih tinggal. Yap, diriku sendiri. Aku mulai bisa berbicara pada diri sendiri dengan nada yang lebih lembut. Tidak lagi marah, tidak lagi penuh penyesalan, tapi penuh pengertian. Karena nyatanya yang paling sulit dari semua ini adalah memaafkan diri sendiri yang pernah terlalu percaya pada seseorang. Aku tidak ingin tahu kabarmu, bukan karena aku benci, tapi karena aku sedang fokus menyembuhkan luka yang kamu tinggalkan. Dan untuk pertama kalinya, aku ingin sembuh. Bukan karena untuk membuktikan apa-apa, tapi untuk diriku sendiri, bukan untuk orang lain. Untuk kamu yang sedang mendengarkan ini, aku tidak tahu siapa yang menyakitimu, tidak tahu bagaimana rasanya ditinggalkan tanpa alasan. Tapi aku tahu satu hal, kamu berharga dan kamu pantas bahagia. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu sudah berjuang sejauh ini tanpa menyerah.
Kamu sudah melewati malam-malam panjang sendirian. Kamu sudah mencoba bangkit dari luka yang hampir merobek jiwamu. Dan kamu masih di sini, masih hidup dan juga bernapas. Itu sudah cukup jadi bukti bahwa kamu luar biasa. Hari ini mungkin kamu masih sering teringat dia, masih menangisinya diam-diam, masih pura-pura kuat di depan teman-teman. Tapi percayalah, akan datang di hari di mana kamu tersenyum. Bukan karena kamu mengingat dia, tapi karena kamu akhirnya bisa hidup tanpa dia. Teruslah melangkah, teruslah bermimpi. Gunung yang tinggi pun bisa kamu daki, asalkan kamu percaya pada kaki dan hatimu sendiri. Dan ketika kamu lelah, ingatlah selalu ada tempat bernama sahabat pendaki yang siap mendengarkan ceritamu tanpa menghakimi. Karena di sini kita tidak datang untuk mengajari bagaimana melupakan, tapi untuk menemani setiap langkah kecilmu menuju pemulihan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu di episode berikutnya. Masih di podcast Sahabat Pendaki, tempat di mana sunyi bertemu suara hati. Jaga dirimu baik-baik dan jangan lupa kamu tidak sendiri. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe, karena akan ada banyak lagi cerita-cerita dari pendakian, dari jiwa-jiwa yang sedang mencari arti. Sampai jumpa di episode berikutnya, masih di Sahabat Pendaki, tempat di mana sunyi bertemu suara hati.